Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi bertanggung jawab. Definisi akuntansi bertanggung jawab: sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapat atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas pada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut, serta tujuannya untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Skema akuntansi bertanggung jawab: yang ke-1, menghilangkan biaya sesungguhnya setiap aktivitas selalu periode tertentu. Kedua, menghasilkan perhitungan tersebut dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk aktivitas yang sama. Ketiga, perbedaannya disebut penyimpangan dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab menyediakan atau mengendalikan aktivitas tersebut. Penentuan yang pengendalian biaya: yang pertama, sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dan biaya terkendali. Kedua, asumsi dasar akuntansi bertanggung jawab adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Ketiga, mengidentifikasi biaya terkendali oleh manajer untuk operasi merupakan pekerjaan yang sulit. Keempat, biaya setiap unsur pengeluaran terdiri dari atas dua elemen, yaitu harga per unit dan kuantitas unsur yang digunakan. Kelima, apabila biaya dapat ditelusuri dan membebankan langsung ke suatu departemen dan jumlahnya pengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya tersebut termasuk biaya terkendali oleh manajer departemen. Tujuan utama laporan pertanggungjawaban: yang pertama, memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi kepada manajer pusat bertanggung jawab pada atasan. Kedua, memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat bertanggung jawab untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Karakteristik laporan pertanggungjawaban: sesuai struktur organisasi, konsisten, tepat waktu, terbit, berkala, mudah dipahami, perincian, memadai data perbandingan antara serta unit dan mata uang merah kuning. Tujuan utama akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian biaya, perbandingan biaya aktual vs biaya yang dianggarkan, menghubungkan atau berkaitan apa yang terjadi yang direncanakan, efisiensi biaya, membandingkan biaya sesungguhnya dianggarkan pada volume sesungguhnya atau anggaran fleksibel. Penyusunan anggaran fleksibel: yang pertama, merumuskan formula setiap jenis biaya. Kedua, kemudian formula menunjukkan jumlah biaya tetap. Ketiga, biaya variabel merupakan tarif biaya untuk setiap satu ukuran aktivitas. Keempat, tingkat aktivitas sesungguhnya dalam suatu periode terkena. Penyimpangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan pengeluaran, yaitu perbedaan antara biaya sesungguhnya biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya, sedangkan penyimpangan kapasitas menganggur merupakan perbedaan biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dibebankan produk dengan dihasilkan secara satu periode. Akuntansi pertanggungjawaban: pendekatan alternatif akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat evaluasi merupakan perkembangan logis manajemen gaya atau atik. Manajemen bertugas mengarahkan sehingga harus terampil dan berwawasan luas untuk mengambil keputusan. Gaya manajemen partisipatif: manajer dan karyawan bertanggung jawab sama dengan anggota tim manajer sebagai fasilitator bukan direktur. Pergeseran perikanan dan kinerja individual menjadi kinerja menimbulkan pertanyaan mengenai kegunaan akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer. Atas presentasi saya, mohon maaf, terima kasih.